Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah kalau kabarnya baik-baik saja. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Ya, saya persilahkan. Baik, pada pagi hari ini apakah ada yang tidak hadir? Bisa ketua kelas mengeceknya ya. Lengkap, alhamdulillah jika lengkap. Baik, pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai ikatan ion dan ikatan kovalen. Dan ibu sudah memberikan tugas juga ya. Ketua bisa mengumpulkan tugas dan kumpulkan ke meja ibu. Baik, pada minggu ini kita akan membahas mengenai teori indikator asam dan basa. Kira-kira siapa yang tahu perbedaan antara asam dengan basa? Iya, benar ya. Asam adalah zat yang memiliki takaran dan kadar keasaman dengan rentang pH kurang dari 7. Maka untuk basa yaitu berapa? Iya, benar. Untuk basa pada rentang 8 sampai 14 dan untuk netral dengan rentang pH yaitu 7 karena dia netral. Jadi total keseluruhan pH berapa? Dari berapa ke berapa? Iya, dari 0 ke kurang dari 7 itu asam dan dari 8 sampai 14 itu basa. Ya. Beri A+ untuk temannya yang benar. Oke, baik. Ibu izin bertanya ya. Ibu mempunyai 2 barang. Yang oranye adalah baking soda dan yang kuning sebagai pisang. Dari kedua bahan ini, mana menurut anak-anak yang mengandung basa dan mana yang mengandung asam? Siapa yang tahu? Coba. Apa? Baking soda asam? Salah ya. Baking soda yaitu bersifat basa dan sedangkan pisang bersifat asam. Mengapa demikian? Tidak hanya jeruk saja yang bersifat asam, tetapi buah pisang juga mengandung asam. Dari kedua bahan yang sudah ibu jelaskan tadi, apa menurut anak-anak yang contoh lain deh, coba contoh lain dari kedua bahan yang sudah ibu sebutkan tadi. Yuk silahkan. Iya, bagus sekali. Sabun mandi itu bersifat basa. Ada contoh lain? Iya, baking soda juga ya. Dan untuk mayoritas buah itu bersifat asam. Oke, berarti sudah paham ya cara membedakan asam dengan basa. Dan sebenarnya masih banyak buah-buah yang lain yang bersifat asam ataupun yang bersifat basa. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga banyak ya anak-anak dari asam dan basa. Seperti contohnya apa coba? Contoh kecilnya. Ya, contoh kecilnya yaitu kita mempunyai sakit ma dan atau bisa disebut dengan sakit lambung. Yang seringkali bahkan hampir semua orang juga mempunyai sakit ma dan sakit lambung. Jadi, sakit ma ini ada kaitannya dengan asam dan basa. Jadi, kira-kira siapa yang tahu apa hubungan sakit lambung dengan teori kita saat ini? Ya, coba angkat tangan. Yang tahu, yang bisa jelasin. Ya, baik. Masih banyak yang belum tahu ya. Maka akan ibu jelaskan apa kaitannya antara sakit ma dengan asam dan basa, yaitu
pada reaksi asam basa telah digunakan pada bidang kesehatan, salah satunya yaitu untuk mengobati sakit mah ini. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sakit mah saat ini disebabkan karena kelebihannya asam di dalam tubuh yang menyebabkan lambung kita menjadi iritasi. Padahal asam ini harusnya baik untuk mengatur makanan yang ada di lambung kita. Namun karena kelebihan asam yang kita makan tuh kelebihan asamnya, maka tidak dapat menyebabkan dinding lambung kita menjadi iritasi. Oleh karena itu dibutuhkannya obat mah untuk mengatasi sakit mah. Untuk mengatasi sakit mah ini, dan obat mah ini biasanya dikenal dengan antacid, dan obat ini dapat menetralkan asam lambung sehingga dapat mengatasi gejala pada sakit lambung. Contohnya yaitu senyawa basa dan obat tadi yaitu magnesium hidroksida, aluminium hidroksida, aluminium karbonat, dan masih banyak lagi. Jadi gimana? Udah paham ya? Baik. Pada hari ini kita akan belajar terkait materi indikator asam dan basa. Ada yang bisa menyebutkan 3 teori asam dan basa? Coba. Oke, bagus. Untuk Nanda sudah benar ya. Dari ketiga teori tersebut itu mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jadi, Ibu harap anak-anak bisa mengerti dan memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Anak-anak dapat mengetahui zat apa saja yang bersifat asam dan basa, serta dapat memahami konsep serta dapat mengidentifikasi indikator apa saja yang dapat digunakan. Untuk mengidentifikasi suatu zat yang bersifat asam dan bersifat basa, maka dibutuhkan sebuah indikator. Ayo, siapa yang tahu indikator apa saja yang bisa dipakai? Bisa tunjuk tangan ya. Ayo. Reza, apa? Yang pertama, ayo sebutin. Ya, benar. Kertas lakmus. Yang lain? Ya, indikator universal. Ada lagi yang tahu? Ya, benar, larutan brom timol biru. Dan ada juga indikator dari bahan alami. Kira-kira siapa yang tahu indikator apa yang bisa digunakan dari bahan alami? Dan itu sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, bahkan ada yang setiap hari. Yuk, siapa yang bisa nyebutin? Iya, bagus. Kunyit. Ada yang lain? Iya, benar, bunga mawar. Itu contohnya ya, dan masih banyak lagi indikator bahan alami yang bisa digunakan. Itu contoh kecilnya saja, kunyit dan bunga mawar. Baik, untuk materi hari ini Ibu rasa sudah cukup paham ya cara membedakan antara asam dengan basa. Maka akan kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Karena waktu sudah habis, maka Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.